Malam ini istri pasti puas banget. Anda merasa sudah memberikan performa terbaik Anda malam itu. Keringat sudah bercucuran, otot-otot sudah tegang maksimal, tenaga sudah dikerahkan layaknya atlet lari maraton yang mengejar garis finish. Dalam hati Anda membatin dengan bangga. Wah, durasi mantap, tenaga full. Tapi, realitas seringkali tak seindah ekspektasi. Begitu Anda melihat wajahnya, yang ada cuma senyum tipis yang terkesan dipaksakan. Atau lebih parah, dia cuma bilang dengan nada datar, "Udah ya mas, aku ngantuk, besok harus bangun pagi." Jelek, sakit pak. Rasanya harga diri laki-laki itu runtuh seketika. Pertanyaan demi pertanyaan pun muncul menghantui kepala. Kurang apa lagi? Padahal tadi sudah gaspol. Apa aku kurang kuat? Apa aku kurang lama? Banyak suami di luar sana terjebak dalam satu mitos besar yang menyesatkan. Mitos bahwa istri itu suka yang kuat-kuat, yang agresif, yang meledak-ledak. Mitos ini seringkali diperparah oleh apa yang mungkin kita lihat di film-film, di mana performa di ranjang itu diukur dari seberapa keras hantamannya atau seberapa akrobatik gayanya. Padahal faktanya, statistik ilmiah dan curhatan jujur para istri di ruang konsultasi justru bilang sebaliknya. Yang bikin istri merem melek, yang bikin dia berbisik, "Ah, enak sayang," itu bukan tenaga kuda pak, melainkan tiga pilar utama ini: ritme, kedalaman, dan kontrol. Di video ini, kita akan bongkar tuntas teknik yang sering disebut The Art of Slow Rhythm, dan sebuah pola rahasia bernama teknik 3:1. Ini bukan tentang obat kuat, dan ini juga bukan tentang ukuran. Ini murni tentang skill, kepekaan, dan pemahaman psikologi wanita yang seringkali luput dari radar para suami. Tonton sampai habis, karena saya menjamin, jika Anda mempraktekkan poin keempat nanti malam, istri Anda akan merasakan sensasi koneksi dan kenikmatan yang mungkin belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam pernikahan Anda. Sebelum kita masuk ke tekniknya, mari kita luruskan dulu mindsetnya. Kenapa banyak suami gagal paham? Karena kita sering menyamakan mekanisme tubuh kita dengan tubuh istri. Pria itu ibarat kompor gas atau saklar lampu. Cetek, langsung nyala apinya, langsung terang, langsung panas maksimal. Kita makhluk visual dan logis. Lihat sedikit yang terbuka, hormon langsung memuncak, senjata langsung siap tempur. Tapi istri kita, wanita itu ibarat kompor arang atau setrika kuno. Dia butuh waktu untuk panas. Dia butuh proses pemanasan yang bertahap untuk mencapai suhu ideal. Ketika suami langsung masuk dengan gaya gebuk keras di awal, dengan mentalitas yang penting kuat, tubuh istri justru akan kaget atau shock. Secara biologis, otot-otot di area sensitifnya bukannya menerima, malah akan menolak dan menegang, kontraksi defensif, karena kaget. Akibatnya, bukan nikmat yang didapat, tapi rasa perih, sakit, lecet, dan akhirnya trauma untuk melakukannya lagi. Inilah kenapa poin pertama kita hari ini adalah pelan tapi dalam di awal. Kenapa harus pelan? Karena bagi wanita, rasa aman adalah kunci utama pembuka gerbang orgasme. Catat itu pak. Rasa aman sama dengan kenikmatan. Saat Anda memulai dengan ritme yang lambat, tenang, dan tidak terburu-buru, Anda sedang mengirim sinyal kuat ke otak istri. Sayang, aku di sini. Aku menikmati setiap inci tubuhmu. Aku nggak cuma mau buang hajat biologis lalu tidur. Ini bukan balapan Formula 1 yang mengejar lap time tercepat. Ini berdansa. Bayangkan Anda sedang berdansa slow waltz. Saat ritme awal Anda lambat tapi stabil, Anda memberi kesempatan pada pembuluh darah di area panggul istri untuk melebar secara alami. Aliran darah menjadi lancar, sensitivitas meningkat, dan pelumasan alami akan keluar lebih maksimal. Dan yang dimaksud dalam di sini bukan sekadar ukuran fisik penetrasi, ya, tapi kedalaman rasa. Gerakan yang deliberate, yang disengaja, yang penuh perasaan dan penjiwaan. Ini membuat tubuh istri lebih siap menerima, lebih pasrah,
Dan yang paling penting, lebih rileks secara mental maupun fisik. Lanjut ke poin kedua. Ini kesalahan fatal yang sering terjadi karena suami ingin terlihat jago atau heboh. Banyak suami berpikir variasi yang berlebihan, dan akrobatik itu kuncinya. Sebentar cepat, sebentar lambat, sebentar miring, sebentar kayang. Gonta-ganti posisi tiap 2 menit. Padahal, hentakan yang terlalu cepat dan acak justru bikin istri kehilangan fokus pada sensasinya. Wanita butuh konsentrasi untuk mencapai puncak. Bayangkan Anda lagi dipijat enak banget di punggung. Terapisnya menekan titik yang pas dengan ritme yang enak. Anda sudah mulai merem melek menikmati. Tiba-tiba, terapisnya memukul punggung Anda dengan cepat, lalu pindah ke kaki, lalu balik lagi ke punggung dengan kasar. Enak nggak? Enggak. Malah pusing dan jengkel kan? Sensasi nikmat yang tadi sudah terkumpul jadi buyar seketika. Begitu juga dengan istri. Ritme stabil lebih penting daripada kekuatan. Wanita itu makhluk yang sangat menikmati build up atau penumpukan sensasi secara bertahap. Sensasi nikmat itu perlu ditabung sedikit demi sedikit melalui gesekan yang konsisten dan berulang. Kalau ritme Anda goyah, sebentar ngebut, sebentar berhenti mendadak, tabungan sensasi itu bubar, Pak. Istri yang tadinya sudah 80% mau sampai ke puncak, bisa tiba-tiba drop lagi gairahnya ke nol cuma karena Anda mengubah ritme secara drastis tanpa aba-aba. Jadi kuncinya adalah konsistensi. Temukan ritme di mana napas istri mulai berat dan matanya mulai terpejam. Dan tahan di situ. Pertahankan temponya. Jangan tergoda untuk langsung mempercepat gerakan hanya karena Anda sendiri sudah tidak tahan. Nikmati kestabilan itu. Biarkan istri Anda tenggelam dalam ritme meditatif yang Anda ciptakan. Kontrol diri Anda. Jangan biarkan nafsu menyetir Anda, tapi Andalah yang menyetir nafsu itu. Tapi kalau stabil terus, bosan dong? Betul. Stabil bukan berarti monoton seperti robot. Disinilah seninya bermain variasi ritme. Poin ketiga ini adalah dagingnya pembahasan kita, teknik yang akan mengubah permainan Anda. Banyak istri mengakui, pola yang paling bikin mereka melayang adalah pola yang memberikan kejutan-kejutan kecil, namun tetap terprediksi dan nyaman. Rumus emasnya adalah 3-4 hentakan ringan, lalu 1 hentakan yang lebih dalam. Mari kita bedah teknik ini agar Anda paham mekanismenya. Fase pertama adalah hentakan ringan atau the tease, godaan. Lakukan 3 atau 4 kali gerakan yang shallow atau tidak terlalu dalam. Lakukan dengan lembut, menggoda, dan main-main di area bibir atau pintu masuk. Tujuannya apa? Untuk merangsang ujung-ujung saraf sensitif di bagian depan yang sangat peka terhadap sentuhan halus. Ini menciptakan rasa penasaran dan antisipasi. Seolah Anda mengetuk pintu dan bertanya, "Halo, boleh masuk nggak? Aku cuma main di sini loh." Fase kedua adalah hentakan dalam atau the klaim kepemilikan. Setelah 3 dan 4 kali yang ringan tadi, saat dia sudah penasaran, berikan satu gerakan yang panjang, penuh, pelan, tapi dalam sampai ke ujung. Ingat, bukan dihentak keras, tapi didorong penuh. Gerakan ini bertujuan untuk menyentuh titik kepuasan terdalam. Ini seperti sebuah pernyataan tegas. Aku milikmu, dan kamu milikku sepenuhnya. Kenapa kombinasi ini mematikan? Karena adanya kontras. Sistem saraf manusia itu unik. Kalau diberi rangsangan yang sama terus-menerus, misal, dalam terus, atau cepat terus, saraf akan menjadi kebas atau beradaptasi, habituasi. Perbedaan antara yang ringan dan yang dalam itu mereset saraf perasa, menciptakan sensasi kejut yang nikmat. Ada rasa penasaran dan menggelitik saat yang ringan, lalu ada rasa terisi penuh dan utuh saat yang dalam. Kemudian kembali lagi ke ringan untuk memberi jeda napas. Siklusnya ringan, dalam, ringan, dalam. Pola ini bikin istri lebih mudah merasakan sensasi yang kaya dan berlapis. Rasanya lebih mengalir seperti ombak di pantai. Dia tidak merasa dihajar oleh badai, tapi merasa diayun oleh gelombang. Dan percayalah,
Ayunan inilah yang bikin istri ketagihan dan merindukan sentuhan Anda. Tapi ingat Pak, teknik 3:1 tadi bukan rumus matematika kaku. Jangan hitung 1, 2, 3, 4 dalam hati kayak lagi senam pagi. Anda harus peka dan fleksibel. Masuk ke poin berikutnya. Ikuti reaksi tubuh istri. Seringkali suami terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Gaya apa lagi ya biar keren? Atau panik mikirin, duh, aku tahan berapa lama lagi nih? Sampai-sampai dia lupa melihat partner mainnya. Istri Anda itu sedang berkomunikasi setiap detiknya, meskipun dia tidak bicara sepatah kata pun. Tubuhnya bicara keras sekali. Perhatikan tanda-tanda halusnya. Pertama, genggaman MSSV. Kalau Anda merasakan otot-otot kewanitaannya mulai mencengkeram erat atau berdenyut, berkedut lebih kuat di sekeliling Anda, itu tanda ritme Anda sudah benar. Itu adalah respon involunter, tidak sadar, dari tubuhnya yang bilang, jangan berhenti, jangan diubah, pertahankan. Kedua, gerakan panggul dan kaki. Kalau istri mulai menekan pinggulnya ke atas melawan gerakan Anda, atau jari-jari kakinya mulai melengkung mencengkeram kasur, itu artinya dia sedang menikmati dan minta lebih dalam, atau di situ terus. Ketiga, napas dan suara. Bukan desahan film dewasa yang dibuat-buat, tapi perhatikan perubahan napasnya. Apakah napasnya mulai pendek-pendek? Apakah ada erangan tertahan yang keluar dari tenggorokannya tanpa sadar? Itu tanda kenikmatan yang jujur. Di momen krusial seperti ini, tugas Anda adalah menjadi kapten kapal yang tenang. Jaga ritme yang sama. Jangan malah tiba-tiba berhenti untuk ganti gaya akrobatik atau pindah posisi. Itu perusak suasana, mood killer, banget. Banyak suami gagal justru di tikungan terakhir ini. Istri sudah 90% mau sampai, suaminya malah cabut ganti posisi karena dikira istri bosan. Padahal istri lagi menikmati puncak gelombangnya. Jadi, keep it steady. Dengarkan tubuhnya, bukan ego Anda. Teknik sudah dapat, ritme sudah oke. Tapi ada satu bumbu rahasia yang membedakan hubungan suami istri yang penuh cinta dengan sekadar hubungan badan pelepasan nafsu, yaitu jangan hilangkan kontak tubuh dan komunikasi halus. Teknik terbaik bukan hanya soal gerakan pinggang ke bawah, Pak. Tapi bagaimana tubuh bagian atas Anda bekerja. Jangan biarkan dada Anda jauh dari dia. Jangan bertumpu pada siku lalu melihat ke arah lain, melihat dinding, atau malah merem sendiri menikmati sensasi pribadi. Tempelkan tubuh Anda. Tindih dia dengan lembut tapi berbobot. Peluk dia. Cium lehernya. Cium keningnya. Dekap dia seerat mungkin. Rasa kulit ketemu kulit, atau skin to skin contact yang luas ini, melepaskan hormon oksitosin secara masif. Itu hormon cinta, hormon ikatan batin, hormon rasa aman. Ingat rumus awal tadi? Rasa aman ditambah ritme yang pas sama dengan kenikmatan maksimal yang bisa meledakkan emosi istri. Dan jangan lupa, bisikan kata-kata validasi. Nggak perlu ngomong kotor, dirty talk, kalau memang nggak biasa atau canggung. Cukup validasi perasaannya. Bisikan kalimat sederhana dengan suara rendah di telinganya. Gini enak nggak sayang? Atau, aku suka banget wangi tubuh kamu. Atau sekadar, pelan tapi dalam ya, kamu rasain kan? Pertanyaan seperti ini bukan cuma memastikan teknik Anda benar, tapi bikin istri merasa diperhatikan dan dihargai. Dia merasa kepuasannya itu penting buat Anda, bukan cuma pelengkap. Dan perasaan dianggap penting, itu adalah pembangkit gairah, afrodisiak, terkuat bagi wanita manapun. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin menambahkan dua perspektif penting yang sering dilupakan para suami. Ini bonus, tapi sangat krusial untuk jangka panjang. Yang pertama, pemanasan bukan hanya di tempat tidur. Seperti yang saya bilang di awal, tubuh istri butuh waktu untuk siap. Tapi persiapan itu sebenarnya dimulai jauh sebelum masuk kamar tidur. Sentuhan kecil saat istri masak di dapur, bantuan ringan saat dia lelah mengurus rumah, pijatan di pundak saat dia nonton TV,
atau sekadar menjadi pendengar yang baik saat dia cerita soal masalah kantor, itu semua adalah foreplay bagi mental istri. Ketika hatinya sudah disentuh dan dimenangkan duluan di luar kamar, respon tubuhnya terhadap ritme Anda di dalam kamar akan jauh lebih sensitif, basah, dan terbuka. Yang kedua, the power of aftercare atau momen setelahnya. Apa yang Anda lakukan detik-detik setelah semuanya selesai dan Anda mencapai puncak? Apakah Anda langsung balik badan memunggungi dia, langsung ambil HP cek medsos, atau langsung ngorok tidur? Kalau iya, jangan heran kalau besok-besok istri males diajak main lagi, atau sering cari alasan sakit kepala. Karena bagi wanita, momen setelah puncak adalah momen dia merasa paling rentan dan terbuka secara emosional. Dia butuh ditenangkan, grounding. Jika Anda langsung pergi atau abai, dia bisa merasa habis manis sepah dibuang. Tetaplah peluk dia 5-10 menit. Usap punggungnya. Cium keningnya dan bilang, "Makasih ya sayang." Tarikin selimut buat dia, atau ambilkan segelas air minum. Tindakan kecil ini yang akan tertanam kuat di alam bawah sadar istri, bahwa suaminya sayang sama dia sebagai manusia seutuhnya, bukan cuma butuh badannya sebagai objek. Kalau memori indah ini yang tertanam, percayalah Pak, tanpa Anda minta pun, istri bakal sering nawarin duluan di lain waktu, karena dia tahu dia akan diperlakukan dengan istimewa sampai akhir. Jadi, sahabat sekalian, mari kita rangkum. Suami idaman itu bukan yang punya tenaga banteng, durasi berjam-jam, dan main kasar tanpa arah. Suami idaman adalah dia yang punya kontrol. Dia yang tahu kapan harus pelan, kapan harus dalam. Dia yang menguasai seni ritme stabil dan teknik 3:1. Dan yang paling penting, dia yang selalu menjaga koneksi hati dengan istrinya, sebelum, saat, dan sesudah berhubungan. Ubah mindset Anda malam ini. Jangan fokus pada saya harus keluar kapan, atau saya harus kelihatan hebat. Tapi fokuslah pada bagaimana ritme napas istri saya sekarang, dan bagaimana membuat dia merasa dicintai. Praktekkan malam ini dan lihat perbedaannya. Lihat tatapan mata istri Anda setelahnya. Apakah lebih berbinar? Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda punya teknik atau ritme andalan sendiri yang terbukti ampuh menjaga keharmonisan? Atau ada para istri yang mendengarkan ini, setuju nggak dengan poin-poin tadi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Diskusi kita di bawah bisa jadi ilmu dan amal jariah buat pasangan lain juga yang mungkin sedang butuh solusi. Jangan lupa like video ini supaya algoritma YouTube menyebarkannya ke lebih banyak suami yang butuh pencerahan. Share ke pasangan Anda sebagai kode keras tapi halus, dan subscribe untuk tips hubungan dewasa lainnya yang edukatif dan berkelas. Jadilah suami yang perkasa, bukan dengan tenaga, tapi dengan rasa. Sampai jumpa.